mengatakan ada yang namanya PKI Gaya Baru di Indonesia yang dikendalikan oleh komunis Gaya Baru di Cina. Dikasih nama Gaya Baru karena beda. Apa beda? PKC. Apa bedanya? Ya, apa bedanya? Yang di Cina itu dia membungkus PKI dengan kapitalisme, liberalisme, tetapi ciri-ciri PKI tetap ada disembunyikan di bawah apa? Hanya ada satu partai, agama boleh tapi sekuler dan lain sebagainya. Ini yang diadopsi dan dikendalikan oleh mereka untuk dikembangkan di Indonesia. Sehingga, dikemas lagi ya? Iya, dikemas sehingga dikatakan nggak ada udah PKI, ini arahan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sharing sekaligus mengingatkan supaya mikir kita juga sama. Dan ini yang jadi tantangan terbesar karena ini yang dirusak oleh rejim yang sekarang. Yang pertama adalah kita seringkali tanpa sadar diarahkan sesuai strategi PKI Gaya Baru, kita sibuk reaktif menanggapi akibat-akibat isu yang dilempar. Contoh, kita sibuk membahas oligarki, kita sibuk membahas Taipan dan sebagainya. Padahal itu cuma akibat yang sengaja dibikin. Kita tidak pernah atau lupa berpikir, apa sih sumber masalah sebetulnya untuk bangsa ini? Kembali saya angkat. Sumber masalahnya yang akan ngacak-ngacak adalah PKI Gaya Baru. Apa yang mau dikerjain? Dia akan rusak Pancasila. Sekarang sedang dalam proses. Apa dalam proses? Anda bisa lihat. Apa demokrasi kita sekarang ini sesuai dengan Pancasila? Enggak kan? Sangat tidak. Udah enggak. Tanpa sadar. Kemudian, bagaimana lewat Menteri Agama yang enggak jelas itu, umat Islam diacak-acak. Sesuai strategi PKI ada dua, yaitu mengacak-acak, menghancurkan umat Islam dan atau memperlemah TNI. Ini dua. Nah, ini yang umat Islam lewat Menteri Agama. Anda cermati. Belakang ini makin lama makin jelas terlihat muncul agama-agama yang Islam yang katanya Islam macam-macam atau agama-agama lain yang sasarannya satu, mereduksi umat Islam yang ada di Indonesia. Sasarannya apa? Sekularisasi. Sekularisasi artinya apa? Lo agama Islam boleh buat sholat aja lah, jangan bawa nilai-nilai agama, keyakinan lo dalam bekerja segala macam. Padahal agama Islam adalah agama yang mendidik, mengajarkan umatnya untuk berbicara berdasarkan Islam, nilai-nilai keislaman. Artinya dimanapun Anda berada, sebagai orang Islam, sebagai Muslim, Anda harus pakai nilai-nilai Islam. Dalam berbisnis, Anda pakai nilai itu. Dalam berpolitik dan lain sebagainya. Ini yang dirusak. Nah, kemudian yang kedua lagi apa? Sejarah dihilangkan. Tangan siapa dipakai? Yang main Nadiem. Itu merusak sejarah, menghilangkan bahwa umat Islam ini berjuang sebelum Republik ini berdiri. Itu yang mau dihilangkan. Karena dia bilang akar budaya ya? Iya, sejarah nggak penting. Siapa yang melawan itu VOC kalau bukan Sultan-Sultan Islam? Itu mau dihilangin. Hari Pahlawan 1 November. Siapa yang berteriak? Dengan teriakan Allahu Akbar. Bung Tomo. Bung Tomo yang berteriak itu sesuai keluar dari fatwanya Hasyim Asy'ari. Itu fatwa, itu Islam yang bergerak, bukan kita mengatakan Islam. Kayak mayoritas negara ini umat Islam dan ini tidak disukai oleh PKI Gaya Baru. Nah, kita nggak sadar, kita nggak ingat gitu ya. Diarahkan, dibelokkan. Jadi kalau disimpulkan Bang, sumber masalahnya itu kudeta konstitusional. Persis. Itulah ciri Gaya Baru dari PKI. Persis. Jadi strateginya kudeta konstitusional. Dibikin bodoh, kita dialihkan. Supaya PKI Gaya Baru dilupain orang, padahal dia bermain terus. Sama orangnya, mana PKI Baru? Ya otak lu masih otak pakai lama, ya harus muncul. Gaya Baru tuh nggak kelihatan. Lihat dari cara kerja, lihat dari hasilnya. Katanya dengar-dengar ada hasil penelitian Bang untuk itu. Ada. Nah, coba gimana penelitian? Hasil penelitian singkat. saya nggak sebut namanya ya, dipaparkan secara di UI Bang ya? Di UI. Untuk ngambil S3 di UI November tahun 2015 dipaparkan ilmiah.
dia mengatakan ada yang namanya PKI Gaya Baru Indonesia yang dikendalikan oleh komunis Gaya Baru di Cina. Dikasih nama Gaya Baru karena beda. Apa beda? PKC. Partai Apa bedanya? Ya, apa bedanya? Yang di Cina itu dia membungkus PKI dengan kapitalisme, liberalisme, tetapi ciri-ciri PKI tetap ada disembunyikan di bawah apa? Hanya ada satu partai, agama boleh tapi sekuler dan lain sebagainya. Ini yang diadopsi dan dikendalikan oleh mereka untuk dikembangkan di Indonesia. Dikemas lagi ya? Iya, dikemas sehingga dikatakan nggak ada udah PKI, ini arahan mereka. Tapi strateginya jelas, saat dengan dua sasaran, hancurkan umat Islam, perlemah atau hancurkan TNI. Dua, lihat aja gerakannya. Dengan kondisi objektif ini, apa solusi Abang? Jadi solusinya kita menyadari dan memahami bahwa sumber masalahnya adalah PKI baru, jangan kemakan strategi pengalihan. Jadi edukasi masyarakat. Edukasi masyarakat, pahami sumber masalahnya, samakan pikirannya adalah PKI Gaya Baru. Jangan jadi pengikut blow on demokrasi. Gitulah, demokrasi, oligarki, apalagi Taipan. Sekarang demokrasi ini apa sih omongannya? Ke bawah arus itu aja barangkali. Jadi berhentilah kita. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nanti kalau ada pertanyaan kita tanyakan.